Baik Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Selamat kita ketemu lagi dalam ibadah online dari NLCC Indonesia hari ini. Tanpa terasa kita sudah sampai kepada minggu pertama bulan Juli. Hari ini tanggal 2 Juli 2023. Kita baru saja menyelesaikan seri khotbah belajar dari kitab Kejadian. Dan mulai hari ini, minggu ini, Bapak Ibu, selama 2 bulan, bulan Juli dan bulan Agustus, kita akan belajar satu seri yang baru, yaitu belajar dari surat ke-7 jemaat dalam kitab Wahyu pasal 2 sampai pasal 3. Saya dan Ibu Sarah juga yakin, Bapak Ibu, bahwa surat kepada ke-7 jemaat yang tertulis dalam kitab Wahyu pasal 2 dan 3 adalah suara Tuhan bagi gereja Tuhan di akhir zaman ini. Dan ke-7 jemaat ini mewakili karakter gereja yang akan ada, yang akan eksis di masa sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Doa saya kiranya melalui seri yang baru ini, lewat surat kepada 7 jemaat di Asia kecil ini bisa menjadi berkat, menguatkan kita lagi baik secara pribadi maupun juga secara gereja. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih karena hari ini kami ada waktu lagi untuk beribadah bersama, untuk memuji menyembah-Mu dan juga untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk waktu ini, kan hamba berdoa kiranya lewat seluruh rangkaian ibadah hari ini secara online, secara khusus lewat kebenaran firman-Mu, bahkan juga perjamuan kudus hari ini. Kami semua yang mengikuti ibadah hari ini, dimanapun kami berada, kami semua diberkati lagi oleh Engkau dan merasakan kehadiran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Walking around these walls, I thought by now they'd fall, but you have never failed me yet. Waiting for change to come, knowing the battle's won, for you have never failed me yet.
promise still stands. Great is your faithfulness, your faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You've never failed me yet. I know the night won't last. Your word will come to pass, and my heart will sing your praise again. Jesus, you're still enough. Keep me within your love. My heart will sing your praise again. Your promise, God, your promise still stands. Great is your faithfulness, your faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You never fail. Your promise still stands. Great is your faithfulness, your faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You never failed me yet. You've never failed me yet. Never failed me yet. He never I see you move. You move the mountains, and I believe I'll see you do it again. You made a way where there was no way, and I believe I'll see you do it again. I've seen you move. You move the mountains, and I believe I'll see you do it again. You made a way where there was no way, and I believe I'll see you do it again. I've seen you move. You move the mountains, and I believe I'll see you do it again. You made a way where there was no way, and I believe I'll see you do it again. I'll see you do it again. Oh, you'll do it again. I'll see you do it again. Your promise still stands. Great is your faithfulness, your faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You never fail. Your promise still stands. Great is your faithfulness, your faithfulness. I'm still in your hands. This is
strangely dim in the light of His glory and grace. Turn your eyes to the hillside where justice and mercy embrace. There the Son of God gave His life for us, and our measureless debt was erased. Jesus, to you we lift our eyes. Jesus, our glory and our pride. We adore you, behold you, our Savior ever true. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Turn your eyes to the morning and see Christ the Lion awake. What a glorious dawn! Fear of death is gone, for we carry His life in our veins. Jesus, to you we lift our eyes. Jesus, our glory and our pride. We adore you, behold you, our Savior ever true. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Turn your eyes to the heavens. Our King will return for His own. Every knee will bow, every tongue will shout, all glory to Jesus alone. Jesus, to you we lift our eyes. Jesus, our glory and our pride. We adore you, behold you, our Savior ever true. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Jesus, to you we lift our eyes. Jesus, our glory and our pride. We adore you, behold you, our Savior ever true. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Sekali lagi selamat hari Minggu Bapak Ibu. Selamat kita ketemu lagi dalam ibadah online hari ini. Seperti saya sampaikan tadi, mulai hari ini 2 Juli 2023, kita akan memulai satu seri khotbah yang baru, yaitu kita akan sama-sama belajar dari surat kepada ketujuh jemaat di Asia Kecil, khususnya dalam surat kepada ketujuh jemaat di Asia Kecil yang terdapat dalam kitab Wahyu, khususnya Wahyu pasal 2 dan pasal 3. Dan
Hari ini kita akan mulai belajar sama-sama dari surat kepada jemaat yang pertama, yaitu jemaat di Efesus. Sebelumnya kita lebih jauh belajar firman Tuhan ini, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa sekali lagi. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur, kami diberkati lewat pujian penyembahan hari ini. Dan sekarang tiba saatnya kami akan duduk diam di sekitar firman-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Khususnya hamba akan share apa yang sudah menjadi berkat buat hamba, khususnya ketika mempelajari surat kepada jemaat yang pertama, yaitu kepada jemaat di Efesus. Doa hamba, kiranya firman Tuhan yang akan hamba bagikan, share hari ini, kiranya juga menjadi berkat, menguatkan buat semua Bapak Ibu yang mengikuti ibadah online hari ini, yang mendengarkan firman-Mu, baik secara pribadi maupun menjadi berkat buat gereja di mana kami beribadah. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, bersabdalah, karena kami sudah siap untuk mendengarkan suara-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu, sekali lagi kita belajar tentang surat kepada jemaat di Efesus. Khususnya hari ini dari Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 7. Mari kita buka bagian firman Tuhan ini sama-sama. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu semua. Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan Bapak Ibu. Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Sorry. Kepada jemaat di Efesus, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Ayat 6, namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Ya, Bapak Ibu, sebelum kita belajar sama-sama dan melihat surat kepada jemaat di Efesus ini, saya mau Bapak Ibu coba kita semua coba untuk memvisualisasikan satu skenario, kalau boleh saya katakan, atau mungkin lebih tepatnya sebuah drama. Ya, Bapak Ibu, banyak di antara Bapak Ibu, khususnya Ibu-Ibu senang nonton drama Korea, drama apalagi telenovela mungkin. Oke, sekarang kita mau coba memvisualisasikan sesuatu atau satu drama ya Bapak Ibu. Mungkin kita sudah familiar juga dengan skenario ini. Begini skenarionya. Coba Bapak Ibu mengingat atau memvisualisasikan ada dua anak remaja, laki-laki dan perempuan. Ya, laki-laki dan perempuan ini, anak remaja ini sekarang berada dalam usia akil balik. Mereka mulai menjadi remaja, teenager, tapi mereka sekarang mulai beranjak dewasa dan mulai punya banyak teman. Yang laki-laki punya banyak teman wanita, yang wanita punya banyak teman laki-laki. Kemudian dalam pergaulan mereka beranjak dewasa, mereka mulai memikirkan dan mencari dari para teman-teman mereka, baik wanita maupun laki-laki tadi, siapa kira-kira dari antara semua teman mereka itu yang spesial, yang cocok untuk dia. Wanita mana yang cocok untuk laki-laki tadi, laki-laki mana yang cocok untuk wanita tadi, Bapak Ibu. Nah, mereka berusaha memilih, bahkan mungkin mereka berdoa supaya mereka bisa mendapatkan seorang pasangan hidup nantinya yang tepat, yang cocok untuk mereka, dan akan mendampingi mereka seumur hidup. Dan nantinya mereka juga bisa mempunyai sebuah keluarga di mana mereka bisa bertumbuh bersama. Ya, visualisasi sekali lagi. Laki-laki berusaha mencari wanita, berdoa untuk wanita mana yang tepat untuk dia. Wanita juga berdoa laki-laki mana yang tepat untuk dia. Nah, pendek cerita Bapak Ibu, mereka jatuh cinta, kemudian mereka memutuskan untuk menikah. Ya, kira-kira begitu. Wanita atau laki-laki ini mendapatkan teman. Sekarang dua-dua ini mau menikah. Ya, sudah saling memilih lah kira-kira Bapak Ibu. Laki-laki tadi menerima mencintai wanita tadi. Demikian pula sebaliknya, mereka saling mencintai satu dengan yang lain. Mereka ambil janji, mereka mengadakan buat janji, mereka menikah, berjanji sehidup semati. Kira-kira begitu Bapak Ibu ya. Berjanji untuk terus saling mencintai sampai maut memisahkan mereka.
Dan memang betul, awal pernikahan mereka, akhirnya Tuhan berkati mereka dengan anak, mereka diberkati dengan pekerjaan yang luar biasa, benar-benar jatuh cinta. Bapak Ibu, luar biasa. Ya. Dan kemudian mulai diceritakan, di rumah mereka satu waktu istrinya bilang begini, sayang, kamu boleh membaca koran, atau nonton TV, nonton channel apa saja, olahraga, apa saja berita channel yang kamu sukai. Tapi suaminya bilang begini, sayang, siapa yang peduli dengan berita utama, atau laporan-laporan saham, atau TV Sport Channel? Saya ini hanya ingin duduk bersama dengan kamu. Saya hanya ingin ngobrol dengan kamu. Bahkan kalau kamu juga tidak bisa masak, kamu tidak bisa laundry, saya tetap sayang sama kamu. Saya tetap mencintai kamu. Bahkan setiap saat suami istri ini, suami bilang, honey atau babe, I love you. I love you so much. Tiap kali ketemu, tiap kali duduk, tiap kali sama-sama, I love you so much. Istrinya juga jawab, I love you too, babe. I love you too, honey. Kira-kira begitu, Bapak Ibu. Nah, oke. Menurut kita, apa kira-kira yang bisa merusak atau mengacaukan cerita cinta, kalau boleh saya katakan, kisah cinta sejati seperti tadi? Apa kira-kira menurut Bapak Ibu? Kalau mau kita lanjut, kemudian setelah melewati masa-masa bulan madu, mulai mereka datang pergumulan, datang tantangan dalam kehidupan rumah tangga mereka, Bapak Ibu. Makin banyak kebutuhan untuk anak-anak, mereka harus fokus kepada pendidikan anak-anak, masalah di pekerjaan mulai muncul, tuntutan-tuntutan di pekerjaan mulai menumpuk. Dan akhirnya pendek cerita, suami tadi mulai menghabiskan banyak waktu di kantor untuk supaya bisa mendapatkan promosi, dan tentunya tujuannya supaya bisa dapat lebih banyak pemasukan lagi karena kebutuhan makin bertambah. Akhirnya istrinya bilang begini, saya bikin pendek saja. Saya rasa saya ini, mulai ada muncul kata-kata ini, saya rasa saya ini tidak lebih dari seorang supir lift, supir Uber buat suami saya. Antar anak-anak tiap hari. Saya juga tidak lebih dari sekedar tukang masak, jadi koki, jadi pembantu untuk anak-anak. Bapak Ibu, waktu terus berjalan. Tapi yang uniknya apa? Tetangga-tetangga mereka lihat keluarga ini menjadi keluarga sebagai keluarga yang sempurna. Mereka punya rumah bagus, mereka punya pekerjaan bagus, keluarga yang harmonis, luar biasa. Mungkin rumah juga cukup mewah waktu itu. Tapi mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi di dalam rumah tangga ini, dalam hubungan keluarga ini. Mereka tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya di dalam hati dari suami istri dalam keluarga ini. Akhirnya Bapak Ibu, satu waktu suami istri ini duduk dan mereka katakan, sepertinya ada sesuatu yang berubah di antara kita. Kita membutuhkan seorang hamba Tuhan, kita membutuhkan seorang konselor pernikahan. Bapak Ibu, oke, berhenti visualisasinya. Mungkin Bapak Ibu tanya, apa hubungannya kisah ini dengan surat kepada jemaat di Efesus tadi? Bapak Ibu, memahami jemaat di Efesus, kita perlu memahami dan meresapi kisah yang tadi saya ceritakan, di mana adanya hasrat, sensasi, dan kobaran api cinta yang dimiliki oleh masing-masing mereka. Kobaran cinta yang telah mempertemukan mereka, yang mereka jalani dengan penuh romantisme di awal-awal pertemuan, di awal-awal waktu mereka pertama kali jatuh cinta, bahkan di awal-awal pernikahan mereka. Tapi ternyata, apa yang terjadi makin lama, dalam puncak cerita tadi, ketika istri katakan, kayaknya saya sudah tidak lebih seperti supir saja, saya sudah tidak lebih seperti pembantu saja. Suami mulai sibuk kerja, tinggal di kantor lebih lama, demi promosi, demi uang. Artinya apa Bapak Ibu? Cinta yang mula-mula itu telah hilang. Kobaran cinta, romantisme cinta tadi, waktu-waktu bulan madu mereka telah hilang. Semua aktivitas mereka sekarang hanya untuk memenuhi jadwal, memenuhi schedule kerja saja, atau schedule keluarga, schedule rumah tangga mereka. Masing-masing suami istri punya list masing-masing. Tapi tidak ada romantisme lagi. Makanya tidak heran Bapak Ibu, hasil survei katakan, kalau Bapak Ibu baca, saya pernah baca hasil survei, 70-80% wanita atau ibu-ibu rumah tangga sekarang kehilangan yang namanya romantisme dalam hubungan suami istri mereka. Semua kegiatan hanya dilakukan secara rutin dan akhirnya mereka bisa putus asa, Bapak Ibu. Pertanyaan untuk kita adalah, bagaimana mereka bisa mendapatkan cinta mereka yang pertama itu kembali? Dan inilah kira-kira yang dihadapi oleh jemaat di Efesus yang mendapat perhatian Tuhan Yesus, Bapak Ibu, dalam Wahyu pasal 2 ayat 1-7 tadi. Bapak Ibu, tentunya belajar surat Efesus atau surat kepada ketujuh jemaat ini ada begitu banyak hal yang bisa kita pelajari. Saya dan Ibu Sarah selama 2 bulan ini tentunya waktu tidak cukup untuk kita membahas kata per kata dari surat kepada ketujuh jemaat ini. Kami akan hanya sampaikan secara garis besar apa yang kami dapatkan belajar dari surat ketujuh jemaat ini
dan membagikan kepada Bapak Ibu kira-kira berkat apa yang kita bisa dapatkan dari penilaian-penilaian Tuhan Yesus terhadap ketujuh jemaat ini yang bisa kita aplikasikan dalam hidup kita secara pribadi maupun dalam kehidupan bergereja kita. Kalau Bapak Ibu baca ketujuh jemaat ini, selalu dimulai dengan penjelasan pertama tentang siapa Tuhan Yesus. Yang pasti Bapak Ibu, tujuh surat ini termasuk surat Efesus ini memang ditulis oleh Rasul Yohanes, tetapi sebenarnya ini adalah firman langsung dari Tuhan Yesus kepada masing-masing jemaat. Jadi selalu surat kepada tujuh jemaat ini diawali dengan penjelasan siapa Tuhan Yesus. Siapa penulisnya, siapa yang menyampaikan pesan ini. Dan tidak ada waktu sekali lagi menjelaskan, tapi yang pasti surat kepada ketujuh jemaat selalu diawali menjelaskan tentang karakter Tuhan Yesus. Dia maha tahu, dia maha kuasa, dia juga Allah yang kontrol segala sesuatu, dia melihat hidup kita. Bapak Ibu, itulah Tuhan Yesus. Oleh karena itu dia memberikan penilaian-penilaian terhadap jemaat ini berdasarkan karakternya yang maha tahu, yang maha kudus, yang maha kuasa. Sehingga Bapak Ibu mari sama-sama kita lihat hari ini, khususnya kita mau lihat surat kepada jemaat di Efesus. Sedikit tentang kota dan jemaat Efesus ini Bapak Ibu. Cerita tentang jemaat Efesus atau gereja Efesus Bapak Ibu bisa baca di Kisah Para Rasul pasal 18 dan juga Kisah Rasul pasal 19. Kalau Bapak Ibu lihat di peta Alkitab, kota Efesus ini berada di Asia Kecil sekali lagi, dan saat ini berada di wilayah negara Turki. Kota Efesus kuno sudah terkenal memang dengan penyembahan berhalanya kepada Dewi Artemis. Tetapi walaupun berada dalam lingkungan sekelilingnya yang menyembah berhala, Bapak Ibu, gereja Efesus tercatat sebagai gereja yang setia. Mereka terkenal setia dalam penginjilan, punya semangat penginjilan yang tinggi sekali. Kisah penginjilan Paulus bersama jemaat Efesus sekali lagi bisa Bapak Ibu baca di Kisah 18, Kisah Rasul 19, bahkan juga Kisah Para Rasul pasal 20. Jemaat atau gereja Efesus sebenarnya adalah sebuah gereja atau jemaat yang luar biasa hebatnya Bapak Ibu. Luar biasa. Kenapa? Pertama, karena jemaat ini memang didirikan dan dilayani oleh tokoh-tokoh yang luar biasa, yang hebat. Ada kemungkinan bahwa Paulus lah yang mendirikan jemaat Efesus ini bersama-sama dengan Priscilla dan Aquila dalam perjalanan misinya yang kedua sekitar tahun 52 Masehi. Dalam Kisah Para Rasul 18 juga diceritakan bahwa Paulus meninggalkan Efesus, sedangkan Priscilla dan Aquila tetap di Efesus. Maka ada juga yang beranggapan bahwa pendiri gereja Efesus mungkin bukan Paulus, tapi Priscilla dan Aquila. Bahkan, selanjutnya dalam perjalanan misinya yang ketiga, Paulus singgah ke Efesus kembali dan melayani gereja ini selama kira-kira 3 tahun, Bapak Ibu. Jemaat ini juga diceritakan pernah dilayani oleh Apolos dalam beberapa waktu. Kemudian selain itu Timotius juga pernah melayani di sana. Bapak Ibu, luar biasa. Paulus, Priscilla, Aquila, Apolos, Timotius, siapa yang tidak kenal tokoh-tokoh ini? Dan pada saat Rasul Yohanes menulis surat ini berdasarkan perintah yang diberikan oleh Tuhan Yesus, gereja Efesus sudah berusia hampir kira-kira 40 tahun pada waktu itu. Dan diperkirakan itu berarti yang ada pada waktu itu di jemaat Efesus adalah satu generasi yang baru, Bapak Ibu. Dan tampaknya generasi yang baru ini kedapatan tidak lagi memiliki semangat dan kasih yang sama seperti generasi sebelumnya, seperti orang-orang tua mereka dulu. Oleh karena itu, Tuhan Yesus melalui Rasul Yohanes, Tuhan Yesus yang maha tahu itu, Tuhan Yesus yang membaca, melihat kondisi jemaat Efesus ini, melalui Rasul Yohanes merasa perlu untuk bicara kepada mereka, memberikan pesan untuk mengingatkan mereka. Nah, Bapak Ibu, paling tidak ada 3 pesan Tuhan Yesus kepada mereka, kepada jemaat di Efesus yang saya lihat ketika mempelajari bagian ini. Saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu, sekali lagi mungkin tidak detail secara garis besar, mari sama-sama kita pelajari. Yang pertama, pesan yang berisi, pesan dari Tuhan Yesus yang jelas-jelas berisi penghargaan dan pujian kepada jemaat di Efesus. Apa yang Tuhan Yesus katakan, Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa lihat Wahyu pasal 2 yang saya bacakan tadi. Yang pertama, Tuhan Yesus bilang, jemaat di Efesus adalah jemaat yang sangat giat dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memuji mereka. Kata yang dipakai untuk Tuhan Yesus katakan, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu. Dan kata jeripayah ini dipakai kata Yunani kopos yang berarti apa? Kerja keras, bersusah payah, bekerja membanting tulang. Bapak Ibu, mereka aktif dalam pekerjaan Tuhan. Mereka tidak pernah mengeluh. Mereka tidak pernah bosan. Mereka kerja keras, bahkan dikatakan banting tulang. Jadi mereka bukan jemaat yang santai atau melayani seadanya. Mereka contoh jemaat yang melayani dengan penuh komitmen. Kemudian, Tuhan Yesus katakan juga jemaat ini sangat tekun. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Tekun dalam iman. Ini penilaian Tuhan kepada jemaat di Efesus. Tuhan memuji mereka. Gereja Efesus ini Bapak Ibu mendapatkan oposisi lokal yang hebat
Karena kota Efesus merupakan tempat pertemuan dari banyak agama. Disebut sebagai kota pluralis. Efesus adalah salah satu pusat penyembahan Kaisar Romawi di provinsi itu. Efesus juga mempunyai kuil-kuil terkenal bagi Kaisar Romawi yang didewakan oleh mereka. Di Efesus agama kafir sangat kuat, dan Bapak Ibu, lebih hebat lagi adalah Efesus merupakan pusat penyembahan kepada Dewi Diana. Kita mungkin pernah baca ini. Dengan kuilnya yang sangat terkenal pada waktu itu. Sehingga selain menjadi pusat agama, kuil Artemis juga menjadi pusat kejahatan dan kebejatan moral. Kuil itu mempunyai hak suaka, Bapak Ibu. Semua penjahat akan dilindungi jika mereka bisa masuk ke kuil tersebut. Kuil itu juga memiliki ratusan pendeta perempuan yang berperan sekaligus sebagai pelacur-pelacur. Mereka sebut pelacur-pelacur kudus pada waktu itu. Dan sekali lagi, semua ini menjadikan Efesus sebagai tempat yang terkenal dengan kejahatannya. Tapi, dengan kondisi semacam itu, Tuhan Yesus menilai mendapatkan jemaat di Efesus. Mereka dibenci oleh banyak orang di sana. Bahkan mereka diboikot sehingga mereka kehilangan langganan dalam bisnis. Bahkan mereka mendapatkan problem tiap kali mereka mau belanja. Tapi mereka tidak membuat mereka goyah, Bapak Ibu. Mereka tetap tekun mengikut Tuhan. Tuhan memuji apa lagi? Yang ketiga, jemaat ini Tuhan dapatkan mereka tetap sabar menderita oleh karena namaku. Mereka giat, mereka tetap tekun, mereka tidak tergoyahkan, tapi mereka juga sabar menderita oleh karena nama Tuhan. Mereka tidak gampang kecewa, mereka tidak gampang marah, mereka tidak pernah lari dari Tuhan hanya karena masalah-masalah sepele. Yang berikut, jemaat di Efesus juga Tuhan katakan jemaat yang gigih dalam menghadapi rasul-rasul palsu dan ajaran-ajaran sesat. Ketidaksabaran mereka terhadap ajaran sesat ini lalu diwujudkan dengan mereka berhasil membuktikan kepalsuan dari ajaran-ajaran Rasul Paulus itu. Jadi pujian Tuhan yang berikut kepada jemaat ini, Bapak Ibu, mereka tidak gampang disesatkan oleh ajaran palsu. Mereka kuat dalam pemahaman, mereka kuat dalam doktrin. Kelima, jemaat ini tidak menjadi bosan dalam mengiring Tuhan, Bapak Ibu. Engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Kata-kata ini berhubungan dengan kalimat sebelumnya, yaitu sabar menderita. Karena itu, Bapak Ibu, makna ayat ini adalah ketika Tuhan melihat jemaat ini mengikut melayani Tuhan, ada banyak penderitaan. Tapi tetap mereka tidak bosan. Tidak membuat mereka mundur. Tidak membuat mereka jenuh. Yang terakhir, pujian Tuhan, jemaat ini membenci kejahatan. Bapak Ibu lihat ayat 6. Tapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut Nikolaus, yang juga ku benci, kata Tuhan. Ada macam-macam pandangan tentang siapa ini kaum Nikolaus, Bapak Ibu. Tapi ini banyak penafsir katakan ini semacam suatu aliran sesat yang lebih menyimpang kira-kira secara praktis daripada secara doktrinal. Sepertinya doktrinnya, pemahaman mereka benar, tapi dalam prakteknya mereka salah mempraktekkan firman Tuhan. Mungkin paling sederhana contoh kalau kita tahu Children of God, seolah-olah pakai ayat firman Tuhan, tapi mempraktekkan kebenaran firman Tuhan secara salah. Dan gereja Efesus, jemaat di Efesus dipuji Tuhan, karena mereka membenci perbuatan-perbuatan jahat seperti tadi. Bapak Ibu, 6 fakta ini menunjukkan kepada kita bahwa jemaat Efesus sekali lagi adalah jemaat yang sangat luar biasa. Jemaat hebat. Dipimpin, dilayani oleh tokoh-tokoh hebat. Hamba-hamba Tuhan hebat. Tapi juga ada 6 fakta yang dipuji oleh Tuhan. Dipuji langsung oleh Tuhan, jemaat Efesus ini. Nah, Bapak Ibu, sekarang pertanyaan untuk kita. Bagaimana dengan kita secara pribadi dalam mengikut dan melayani Tuhan? Bagaimana menurut Bapak Ibu gereja kita sekarang, atau gereja Bapak Ibu sekarang, kalau kita di sini, bagaimana dengan New Life Indonesian Ministry? Apakah gereja kita mempunyai spirit seperti gereja Efesus ini? Kira-kira, berdasarkan pujian Tuhan kepada jemaat ini. Apakah kita masih menjadi, atau kita secara pribadi atau secara gereja, masih melayani Tuhan mati-matian, all out, serius, komitmen total, tanpa lelah? Apakah kita masih tetap setia dan tekun ikut Tuhan, walaupun banyak oposisi, banyak ejekan, banyak kebencian di sekitar kita? Apakah kita tidak tinggalkan Tuhan dan gereja hanya karena pergumulan hidup, karena kita dikecewakan, atau karena masalah-masalah sepele? Apakah kita masih rajin belajar Alkitab, rajin ikut Bible study, kuat dalam pengajaran, tidak gampang disesatkan oleh ajaran-ajaran sesat manapun? Walaupun doa kita tidak dijawab, sejak kita ikut Tuhan, kita terus dilanda penderitaan dan pergumulan. Apakah kita tetap setia ikut Tuhan? Tetap setia beribadah? Apakah kita tetap tegas dan tidak kompromi dengan segala bentuk kejahatan? Tegas terhadap mereka yang hidup tidak berdasarkan Alkitab, yang melenceng dari Alkitab. Bapak Ibu, bagaimana? Kedua, pesan yang kedua dari Tuhan yang saya lihat berisi celaan dan kutukan setelah Tuhan memuji mereka. Bayangkan dengan sekian banyak kehebatan jemaat ini, Tuhan tetap menegur dan mencela mereka dengan keras. Apa kesalahan mereka? Apa celaan Tuhan?
Saya baca tadi. Mereka atau jemaat ini telah kehilangan yang namanya cinta pertama atau kasih mereka yang semula. Dan ini adalah kritik utama dari Tuhan Yesus. Di sini seolah-olah Tuhan mengatakan kepada mereka bahwa kalian memang telah melakukan semua hal yang benar. Kalian dipimpin, dilayani oleh tokoh-tokoh orang-orang hebat, tapi kalian telah melakukannya untuk alasan yang salah. Fokus kalian dalam bekerja melayani untuk pekerjaan Tuhan semua salah. Ini sama seperti apa yang Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Korintus. Bapak Ibu ingat dalam 1 Korintus 13 ayat 1-3. Saya bacakan buat kita semua bagian firman Tuhan ini. 1 Korintus pasal 13. Mungkin Bapak Ibu sering dengar bagian firman Tuhan ini. Tapi mari kita lihat sekali lagi sama-sama. Paulus katakan apa? 1 Korintus 13 ayat 1-3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan dengan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ayat 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Bapak Ibu lihat, tanpa kasih yang mula-mula, tanpa kobaran cinta kita kepada Tuhan, apapun yang kita kerjakan tidak ada gunanya. Apa sebenarnya kasih mula-mula itu? Bapak Ibu, secara sederhana, kasih yang mula-mula itu adalah kasih yang mencintai tanpa syarat. Rasa cinta yang pertama kali membawa kita kepada Tuhan. Kasih mula-mula itulah kasih yang membuat kita menangis seperti seorang anak kecil ketika kita tahu, kita sadar akan dosa-dosa kita. Ketika kita melihat karya salib dan apa yang terjadi di Bukit Golgota. Kasih mula-mula adalah kasih yang pertama kali kita miliki untuk Tuhan Yesus sebagai tanggapan atas cintanya yang begitu luar biasa kepada kita. Kasih mula-mula adalah kasih yang menuntun kita untuk dapat memandang segala gunung persoalan, tantangan dalam hidup kita. Lembah-lembah air mata dalam hidup kita. Dan melihatnya sebagai tantangan kehidupan yang memang kita harus lewati bersama Tuhan. Dalam kasih mula-mula tidak ada ketakutan untuk memberitakan Injil dimanapun, kapanpun, apapun resikonya. Tidak ada rasa malu, tidak ada kata menyerah, tidak ada kata paksaan. Dalam kasih mula-mula tidak ada rasa bosan, Bapak Ibu. Bapak Ibu coba untuk melihat atau bisa merasakan tentang kasih mula-mula. Saya mau Bapak Ibu ambil waktu. Bapak Ibu yang sudah menikah 10 tahun ke atas, atau Bapak Ibu yang pernah jatuh cinta. Coba Bapak Ibu ingat waktu-waktu pertama kali Bapak Ibu jatuh cinta. Ketika Bapak Ibu pertama kali masih bulan madu, awal-awal 1, 2, 3 tahun ketika berumah tangga. Bapak Ibu bukankah seperti itu? Tidak ada kata bosan. Tidak ada kata lelah. Semuanya penuh dengan kobaran cinta. Semua kita mau melakukan apa saja. Nah sekarang, Bapak Ibu, bagaimana saya tahu atau kita bisa tahu kalau kita ternyata sudah kehilangan kasih yang semula tadi? Untuk bisa tahu apakah kita telah kehilangan kasih yang semula, Bapak Ibu coba Bapak Ibu jawab beberapa pertanyaan ini. Jujur. Pertama, apakah setiap kali datang ibadah minggu di gereja Bapak Ibu, saya seperti menekan tombol autopilot? Datang aja, duduk, diam, dengar, kasih persembahan, pulang, autopilot. Yang kedua, apakah saya ingat kapan terakhir Tuhan menjawab doa saya? Sesudah itu saya tidak pernah merasakan jawaban doa dari Tuhan. Ketiga, apakah saya pernah merasa bersalah ketika mendengar seseorang berbicara tentang apa yang mereka dapatkan waktu mereka renungan pagi bersama Tuhan? Berikut, apakah saya membaca Alkitab bukan karena saya ingin bertemu dengan Tuhan, bukan karena saya ingin punya waktu dengan Tuhan, tapi karena memang itu sudah seharusnya saya lakukan? Bapak Ibu yang bisa jawab. Berikut, apakah saya pergi ke gereja karena itu sudah saya lakukan sejak saya jadi Kristen? Ataukah saya datang ke gereja karena saya benar-benar ingin berada di sana, rindu beribadah, rindu mendengarkan firman Tuhan, rindu bersekutu dengan saudara-saudara seiman? Kalau Bapak, Ibu, atau saya menjawab ya, paling tidak salah satu dari pertanyaan tadi. Bapak, Ibu, kita harus hati-hati. Mungkin saya atau kita mungkin sedang terancam kehilangan kasih yang pertama, kasih mula-mula kita kepada Tuhan. Pertanyaan, balik kepada jemaat di Efesus. Kira-kira kasih apa yang hilang dari mereka, Bapak Ibu? Ada yang katakan yang hilang dari jemaat di Efesus adalah kasih kepada Tuhan. Ada juga yang mengatakan, oh tidak, kasih yang hilang dari jemaat Efesus adalah kasih kepada sesama. Tapi Bapak Ibu, ketika saya pelajari tentang jemaat Efesus, saya yakin mereka kehilangan kedua kasih. Mereka kehilangan kasih kepada Allah, mereka juga kehilangan kasih kepada sesama. Kenapa? Bapak Ibu coba lihat 1 Yohanes pasal 4 ayat 20-21. Firman Tuhan katakan begini.
Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ayat 21. Dan perintah ini kita terima dari dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Sehingga bagi saya jelas, orang yang tidak mengasihi Allah pasti tidak akan mengasihi sesamanya. Demikian pula sebaliknya. Dan ini yang terjadi kepada jemaat di Efesus. Bapak Ibu, mereka kehilangan kasih kepada Allah. Hal yang sama bisa terjadi pada kita. Mungkin kita bisa masih aktif kebaktian, mengajar sekolah minggu, mengajar katekisasi, terlibat dalam pelayanan-pelayanan komisi di gereja, memimpin liturgi, worship leader, main musik, menjalankan tugas-tugas kemajelisan kita. Tapi semua hanya karena kewajiban yang sudah harusnya kita lakukan. Kita bukan melayani karena hati yang berkobar-kobar, punya kasih kepada Tuhan. Sejujurnya hati kita sudah dingin kepada Tuhan. Bagaimana Bapak Ibu yang bisa menjawab? Demikian pula dengan kasih kepada sesama. Pertanyaan untuk kita, untuk gereja kita. Adakah ini juga menjadi persoalan di dalam jemaat kita? Apakah api kasih yang pernah menyala di antara kita semua sejak gereja ini didirikan masih tetap menyala hingga hari ini? Khususnya kita di New Life. Ketika kita memulai bersama-sama di gereja ini, Bapak Ibu, apakah itu masih ada kasih itu? Atau apa sudah pudar? Lebih dari itu, mungkinkah yang ada sekarang adalah api kebencian, iri hati, dengki, kecemburuan, kejengkelan, kecurigaan mulai menyala di antara kita. Tidak ada lagi kasih terhadap satu dengan yang lain. Sepertinya terlihat dalam hal kasih jemaat di Efesus juga sudah mengalami penurunan. Dan itu yang Tuhan lihat, Bapak Ibu, sekali lagi, Tuhan tidak mungkin salah, Yesus tidak mungkin salah. Ketiga, saya melihat pesan yang ketiga, pesan yang berisi nasihat dan peringatan. Ada dua nasihat Tuhan Yesus kepada jemaat di Efesus. Setelah Tuhan Yesus mencela, mengkritik mereka, Bapak Ibu, mereka telah meninggalkan kasih yang mula-mula. Dalam Wahyu pasal 2 ayat 5, Tuhan Yesus katakan apa? Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Sehingga dari ayat ini terlihat, Bapak Ibu, bahwa keadaan kehilangan kasih kepada Tuhan dan sesama bagi Tuhan Yesus dianggap sebagai sebuah kejatuhan yang sangat dalam. Sehingga di sini Tuhan memberikan nasihat untuk bisa kembali kepada kasih yang semula. Yang pertama, Bapak Ibu, apa nasihat Tuhan? Tuhan minta jemaat di Efesus untuk melihat kembali ke belakang. Untuk mengingat kembali kapan atau pada titik mana mereka mulai mengalami kejatuhan itu. Dengan kata lain, bagi orang yang telah meninggalkan kasih yang mula-mula. Kalau Bapak Ibu dari firman Tuhan, dari khotbah hari ini, Bapak Ibu mendapatkan, saya berada dalam titik ini, saya sepertinya mulai kehilangan atau bahkan sudah meninggalkan kasih mula-mula. Hal yang pertama harus Bapak Ibu lakukan adalah melihat ke belakang untuk mengingat kembali masa kapan. Kapan itu mulai terjadi? Kapan saya meninggalkan kasih yang mula-mula itu? Atau apa yang menyebabkan sehingga saya menjadi dingin, kasih saya kepada Tuhan menjadi dingin? Dan ini tentunya mencakup untuk mengingat kembali bagaimana saya bertobat pada waktu pertama kali saya bertobat. Pertama kali saya mengambil keputusan untuk terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu, kalau saya sudah mulai merasa kehilangan kasih semula-mula, atau saya rasa, oh jangan-jangan saya sudah kehilangan kasih mula-mula, itu yang saya lakukan. Saya kembali melihat bagaimana saya bertobat dulu pertama kali waktu kelas 5, saya bertobat terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu, tidak ada pernah menyerah, tidak pernah ada rasa malas dalam pelayanan, tidak pernah takut untuk memberitakan Injil. Semuanya dilakukan dengan apa fokusnya? Karena saya sayang sama Tuhan. Sayang sama Tuhan Yesus. Dan tidak ada yang bisa melarang saya untuk terus bekerja bagi Tuhan. Untuk giat dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan bilang, ingat kembali. Bagaimana saya ketika pertama kali menangis terseduh-seduh. Karena saya sadar saya manusia berdosa. Dan saya buat janji di hadapan Tuhan untuk ikut Tuhan dengan setia, dengan serius. Yang kedua, Bapak Ibu, selain Tuhan Yesus katakan, ingat kembali bagaimana engkau jatuh, Tuhan, tidak ada lain, Tuhan Yesus bilang, untuk kita bisa mendapatkan kasih yang mula-mula. Bertobat. Mengingat di mana kita dulu dan posisi kita dulu dapat membuat kita bertobat dan meminta pengampunan. Bapak Ibu sudah tahu semua pertobatan itu adalah, tidak ada cara, ini adalah salah satu-satunya cara untuk kita bisa mendapatkan kembali cinta yang telah hilang. Sekali lagi, apa itu pertobatan? Artinya berpaling dari yang salah dan kembali kepada yang benar. Dan inilah yang memungkinkan kita untuk menangkap kembali antusiasme dan cinta yang bergairah, yang berkobar-kobar, yang pernah kita miliki untuk Tuhan Yesus dan pekerjaannya. Dan jemaat di Efesus diingatkan kembali untuk mereka kembali kepada cinta yang pertama. Mereka harus bertobat.
Dan Tuhan Yesus bilang apa? Kalau engkau tidak bertobat, engkau tidak berbalik, aku akan datang kepadamu dan memindahkan kaki dianmu dari tempatnya. Jika Bapak Ibu dan saya, kita tidak menjaga cinta pertama kita sebagai fokus, kita akan mengalami hal yang sama. Atau kalau gereja kita juga kehilangan kasih yang semula, kita juga akan mengalami seperti hal yang dialami oleh jemaat di Efesus. Apa itu? Jemaat ini, gereja ini makin lama layu dan akhirnya mati, Bapak Ibu. Kita harus terus berdoa supaya terjadi pertobatan dalam hidup kita. Di bagian pertama sudah dijelaskan bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa jemaat Efesus ini adalah jemaat yang hebat dan sangat luar biasa. Tapi biarpun demikian, hilangnya kasih mula-mula terhadap Tuhan dan sesama membuat mereka dicela oleh Tuhan. Artinya apa buat kita, Bapak Ibu? Ini berarti bahwa semangat di dalam pelayanan tidak bisa menggantikan kasih kepada Tuhan dan sesama. Ketekunan di dalam iman tidak bisa menggantikan kasih kepada Tuhan dan sesama. Kemurnian doktrinal tidak bisa menggantikan kasih kepada Tuhan dan sesama. Kebencian terhadap kejahatan tidak bisa menggantikan kasih kepada Tuhan dan sesama. Mengapa? Karena itu sekalipun jemaat di Efesus adalah jemaat yang hebat, tapi mereka tetap dicela karena mereka kehilangan kasih yang semula. Hal yang sama bisa terjadi pada Bapak Ibu dan saya hari ini. Pada gereja Tuhan masa kini. Sebagus apapun gereja kita, segigih apapun kita melayani, sekuat apapun doktrin kita. Tapi kalau kita sampai kehilangan kasih, semua itu tidak akan ada artinya. Tuhan akan mencela kita. Ingat peringatan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus tadi. Bapak bisa baca kembali. Bagian firman Tuhan ini menunjukkan bahwa Tuhan merindukan saat-saat seperti dulu, di mana kita begitu mengasihi dia dengan kasih yang berkobar-kobar. Sama seperti sepasang suami istri tadi yang cari hamba Tuhan, cari konselor, karena mereka rasa mereka kehilangan sesuatu. Dan mereka sama-sama ingin kembali mendapatkan cinta yang pertama itu. Sehingga Bapak Ibu, kesimpulan bagian ini setelah kita tahu tindakan apa yang menyebabkan kita meninggalkan kasih pertama itu, kita harus bertobat. Mengaku dosa, membuang dosa. Setelah itu kita harus kembali melakukan pekerjaan pertama, yaitu pekerjaan yang kita lakukan pada waktu kita masih mencintai Tuhan. Pertama kali, kasih yang pertama. Doa saya untuk kita dan gereja kita bisa menemukan kasih kita yang pertama. Bapak Ibu, peringatan yang sama diberikan kepada seluruh gereja Tuhan, sekali lagi termasuk kita. Jikalau kita sampai kehilangan kasih ini, baik kepada Tuhan maupun sesama, apalagi kalau kita tidak mau bertobat, hati-hati. Kaki dian itu akan diambil sehingga gereja kita menjadi musnah dan hanya tinggal kenangan saja. Seperti jemaat di Efesus. Bapak Ibu kalau baca tentang jemaat di Efesus, saya pernah baca, ada seorang pelancong yang pernah mengunjungi desa itu, yang dulunya Efesus, diperkirakan Efesus. Pelancong tadi hanya menemukan 3 orang Kristen saja di sana. Bayangkan dengan tadinya begitu luar biasa hebatnya gereja ini. Dan 3 orang ini Bapak Ibu ketika ditanya, sudah tidak tahu apa-apa lagi. Dan mereka sudah acuh tak acuh terhadap gereja. Acuh tak acuh terhadap pekerjaan Tuhan. Gereja ini boleh dikatakan benar-benar hilang, punah Bapak Ibu. Sehingga hati-hati. Mari kita evaluasi diri kita evaluasi gereja kita. Yang pasti terang dari gereja kita itu akan dipadamkan jika kita tegar tengkuk, kita tidak mau datang kembali kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu mau gereja kita tetap berapi-api, gereja kita bisa tetap menjadi berkat bagi dunia ini, kumandangkan seruan pertobatan. Penutup dan kesimpulan Bapak Ibu dari khotbah saya atau dari khususnya jemaat di Efesus ini. Kalau begitu, apa tanda orang percaya gereja yang masih memiliki kasih mula-mula kepada Tuhan? Atau kalau kita dapatin kita sudah tidak punya semua ini, Bapak Ibu sekali lagi bertobat, berdoa supaya terjadi revival dalam gereja kita, semua pemimpin gereja, hamba-hamba Tuhan, jemaat bersatu kembali. Minta supaya Tuhan melakukan kebangunan rohani dan pertobatan terjadi kembali, mulai dari pemimpin sampai kepada seluruh jemaat. Bapak Ibu, ada beberapa ciri ekspresis untuk menutup bagian firman Tuhan ini. Untuk kita evaluasi sama-sama. Ada beberapa ekspresi menurut saya akan tampak dari gereja yang masih memiliki kasih mula-mula. Yang pertama, gereja atau kita tidak pernah berhenti berkorban bagi Kristus. Kedua, tidak pernah melayani dengan memprioritaskan berkat. Ketiga, terus bergairah melayani Tuhan dan sesama. Tanpa lelah, tidak bosan. Tidak pernah berhenti mensyukuri kasih setia Tuhan tiap-tiap saat. Tetap beriman dalam segala keadaan. Apalagi, terus melaksanakan amanat agung. Terus setia mentaati firman Tuhan. Bapak Ibu, orang yang memiliki kasih mula-mula akan melakukan firman Tuhan. Tidak hanya bicara di mulut. Saya menutup Bapak Ibu dengan beberapa contoh Bapak Ibu sebagai perbandingan saja ya. Sebelum kita tutup sama-sama. Bapak Ibu, kira-kira inilah secara praktis sebagai perbandingan cinta mula-mula. Saya mengingat
Bapak Ibu juga semua, mari kita semua mengingat. Waktu dulu pertama kali, jatuh cinta, pacaran. Hujan, panas, tidak ada uang, peduli amat. Maju terus. Bagaimana dengan pelayanan kita? Bagaimana dengan gereja kita? Maunya ketemu tiap saat, di mana saja. Bagaimana sekarang? Mau ketemu Tuhan, di mana saja, kapan saja, atau hanya sisa-sisa waktu kita untuk bertemu Tuhan? Maunya ngobrol, bicara, komunikasi, kapan saja, jam berapa saja, di mana saja. Bagaimana dengan Tuhan? Bagaimana dengan kehidupan rohani kita? Kalau jalan selalu mau dempet gandengan tangan, karena apa? Ada kasih yang berkobar-kobar. Sekarang, satu duduk depan, satu duduk belakang. Dulu tiap kali masih pacaran, duduknya berdampingan. Saya selalu bilang kayak kembar siam. Dempet terus. Sekarang, pisah, ada satu bangku kosong. Kalau pendeta tanya kenapa ada tempat duduk kosong, oh, untuk tempat Alkitab, Pak Pendeta, untuk tempat handphone. Dulu, kalau ditanya atau dipanggil, ya sayang. Sekarang, kenapa? Ada apa? Gitu. Lain sekali Bapak Ibu. Dulu selalu mau dekat, selalu mau pelukan. Sekarang, pisah terus. Dulu, rajin bawa coklat, kasih bunga, tulis surat cinta. Waduh, kreativitasnya tingkat tinggi Bapak Ibu. Nah, kalau kita mau bandingkan sekarang dengan pelayanan, apakah itu masih ada? Tidak ada paksaan. Benar nggak? Sama pacaran dulu ada paksaan untuk kunjungi pacarnya, wah kuncar. Nggak ada. Kalau perlu cari waktu kapan saya. Tidak ada paksaan, tidak pernah ada alasan. Penuh gairah, semangat berapi-api. Bapak Ibu, itu contoh-contoh praktis. Nah, mari kita hubungkan ini dalam pelayanan kita bersama hari ini. Baik kehidupan pribadi kita, hubungan kita dengan Tuhan, maupun gereja kita. Saya tutup dengan kalimat ini. Hati-hati kecenderungan untuk menganggap kita tidak punya kesalahan atau tidak punya dosa ini. Atau menganggap kita lebih baik dari yang lain. Gereja kita lebih baik dari yang lain. Bagi saya ini penghalang utama yang akan memisahkan kita dari Tuhan. Dalam banyak hal, gereja modern seperti gereja di Efesus menurut saya. Ada banyak hal yang kita lakukan dengan benar, tetapi selalu ada ruang untuk perbaikan. Garis bawahi kalimat ini Bapak Ibu. Kita selalu didorong untuk tidak kehilangan cinta pertama kita. Kita harus memeriksa diri kita sendiri dan melihat di mana kita berdiri sehubungan dengan cinta pertama kita. Di mana kita? Hanya kita yang dapat menjawab pertanyaan itu dan untuk diri kita sendiri. Tapi sekali lagi, jawaban Bapak Ibu mempengaruhi jawaban untuk gereja secara keseluruhan. Karena gereja hanya bisa maju, bisa bertumbuh, bisa menjadi terang dan garam tengah dunia, menjadi berkat. Kalau kobaran cinta, kobaran kasih terhadap Tuhan dan terhadap sesama itu kembali. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih sekali lagi untuk firman-Mu. Kami mulai belajar surat kepada ketujuh jemaat, dan hari ini kami belajar surat yang pertama, itu surat kepada jemaat di Efesus. Jemaat di Efesus dikenal sebagai jemaat yang telah kehilangan kasih yang semula. Tapi Tuhan, terima kasih. Kami bisa belajar hari ini, paling tidak kami belajar dari jemaat ini. Tapi kami juga belajar dari nasihat Tuhan. Bagaimana kami atau gereja kami bisa mendapatkan kasih yang mula-mula itu. Sehingga gereja kami tidak hilang. Gereja kami tidak mati. Bagi gereja kami tidak punah. Karena kasih yang berkobar-kobar untuk Tuhan itu masih terus ada. Di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah gereja. Terima kasih Tuhan. Tapi kalau Tuhan ampuni kami. Tapi kalau Tuhan temukan kami atau gereja kami telah kehilangan kasih yang mula-mula, bicaralah Tuhan. Tapi berikan kami kerendahan hati untuk mengambil langkah untuk bertobat dan kembali kepada cinta yang semula. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pelajaran berharga dari jemaat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita sama-sama siapkan hati untuk masuk dalam perjamuan kudus hari ini. Jemaat yang kekasih, roti yang kita pecah-pecahkan ini mengingatkan kita akan tubuh Kristus yang diserahkan bagi kita untuk menebus kita. Demikian pula dengan cawan minuman ini yang kita pakai untuk mengucap syukur, selalu mengingatkan kita akan darah Kristus yang dicurahkan bagi kita untuk pengampunan dosa kita. Bapak Ibu bisa mengangkat roti di tangan kanan Bapak Ibu atau apapun yang Bapak Ibu sudah siapkan di rumah untuk perjamuan kudus hari ini. Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini selalu menjadi peringatan akan aku. Makanlah."
Bapak Ibu sekarang bisa mengangkat cawan atau apapun anggur, sirup yang Bapak Ibu siapkan di tangan kanan Bapak Ibu. Pada malam yang sama, Yesus pun mengangkat cawan dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Minumlah. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih untuk perjamuan kudus hari ini. Terima kasih karena kami bisa dibawa kembali untuk mengingat pengorbananmu di Bukit Golgota ribuan tahun yang lalu. Kami dibawa untuk kembali mengingat kasih-Mu yang begitu luar biasa kepada kami. Engkau mati di atas kayu salib, darah-Mu tercurah, tubuh-Mu hancur. Karena Engkau mengasihi kami, supaya kami manusia berdosa ini bisa mendapatkan hidup kekal. Dan kiranya sesuai dengan firman Tuhan hari ini, kami juga kembali tiap kali perjamuan kudus seperti ini. Kami kembali dibawa untuk mengingat pengorbanan-Mu, sehingga membawa kami untuk kembali mengevaluasi bagaimana kasih kami kepada Engkau. Apakah kami masih punya kasih yang pertama, kasih mula-mula itu yang masih terus bergairah untuk mengikut Engkau, melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Terima kasih untuk perjamuan kudus hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, doa saya kita semua diberkati lagi oleh kebenaran firman Tuhan hari ini melalui surat kepada jemaat di Efesus. Saya diberkati Tuhan, doa saya walaupun saya menyampaikan kepada Bapak Ibu dan segala keterbatasan, tapi kiranya sekali lagi menguatkan kita, ya, membawa kita secara pribadi untuk mengevaluasi diri kita, kasih kita kepada Tuhan, tapi juga untuk gereja kita. Ada beberapa pengumuman yang Bapak Ibu bisa lihat di screen sebelum saya tutup dalam doa berkat. Jemaat yang kekasih, tundukkanlah kepalamu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, serta penyertaan dari Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai engkau sekalian, mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, amin.